Dialog Prime Time Talk kita kembali lanjutkan. Pak Unur masih bersama kami dan juga Pak M. Kodari. Tadi Pak Fadlizon menyatakan membahas soal kutu loncat dan juga politisi kutu loncat dan juga yakin bahwa P3 akan tetap solid bersama Koalisi Merah Putih. Tadi Pak Unur senyum-senyum ketika saya membawakan berita itu. Ini udah dikunci loh Pak, nggak boleh kemana-mana. Nanti kalau kemana-mana dibilang kutu loncat dan hama demokrasi. Ya, jadi alhamdulillah Pak Fadli sudah mengingatkan dan insya Allah kami juga masih di situ. Jadi artinya kami tetap di situ karena kami ini kan orang-orang profesional di bidang politik, ya, meskipun ada suatu perbedaan pendapat ketika Rapimnas di Aston, ya, di Kuningan, yang akhirnya kita berada di Koalisi Merah Putih, ya. Oke. Kita profesional. Kita kerja keras untuk itu. Ini diingatkan justru karena sudah dikunci. Oke, loh, Pak. Diingatkannya itu kan case yang lain, Mas, bukan case ini, Mas. Tapi Pak Fadlizon juga tadi sempat menyinggung juga masalah P3 bahwa akan yakin tetap dengan Koalisi Merah Putih, begitu Pak. Dia optimis kok, dia optimis. Ya, sebagai pemimpin koalisi kan harus ngomong begitu, harus yakin kan gitu. Tapi dinamika di P3 menurut saya sebuah dinamika tersendiri. Jadi atau ada otonomi P3 sebagai partai. Memang pada saat ini bergabung dengan Koalisi Merah Putih. Ke depan bisa saja tetap bergabung. Menurut saya itu akan menjadi suatu pembahasan dan wacana tersendiri bagi teman-teman yang ada di P3 ya. Walaupun PR mereka yang terbesar kan berbicara mengenai status ketua P3. Ya, baik konflik yang sekarang maupun yang akan datang. Dugaan saya sementara dengan catatan bahwa misalnya Pak Surya Dharma tidak ditangkap oleh KPK dalam waktu yang dekat. Ini akan ada dua versi kepemimpinan yang akan berjalan pada saat yang bersamaan. Bahkan dua-duanya nih Pak Unur, ini akan berebut gedung nih. Merebut gedung di Diponegoro. Apakah itu juga akan tetap berpengaruh terhadap Koalisi Merah Putih, artinya yang satu akan keluar dari koalisi? Iya. Bisa begitu, bisa tidak. Tapi menurut saya tidak akan dibawa ke sana. Karena tidak strategis bagi P3-nya yang dipimpin oleh Pak Emron sekarang bicara mengenai koalisi. Buat apa juga bicara koalisi? Tapi kan sekarang lagi menentukan posisi menteri segala macam, Pak. Nah, dengan kondisi sekarang mau nggak mau urusan dalam negeri dulu, nggak usah ngomong yang lain-lain lah gitu loh. Menyelamatkan rumah tangganya dulu sekarang ini gitu. Ngomong-ngomong kondisi rumah tangganya sendiri, nggak usah bicara yang jauh-jauh yang di luar lah. Waktunya nggak ada. Menurut saya begini saja. P3 versi Pak Emron ini pertama konsolidasi politik. Makin banyak dukungan dari internal makin bagus. Ya. Tentu hal yang sama sedang dilakukan oleh kubunya Pak SDA begitu. Yang kedua harus bersiap bahwa ini nanti akan memasuki ranah hukum ke pengadilan. Siapkanlah semua pasal, semua bukti. Ketika nanti waktunya tiba itu sudah punya data yang cukup untuk diajukan. Dengan catatan kalau Pak SDA belum ditangkap sama KPK ya. Betul. Ya, kalaupun misalnya Pak SDA nanti ditangkap oleh KPK, mungkin saja akan ada penerusnya yang mengatakan saya melanjutkan kepemimpinan Pak Surya Dharma. Pak SDA akan menyelenggarakan muktamarnya sendiri dan memilih ketuanya sendiri. Jadi harus dipikirkan bahwa pertarungan ini memang bisa akan panjang dan memakan waktu. Gitu. Kita lihat saja pengalaman dari PKB itu panjang sekali waktunya. Pak Unur, ini kan bicara tadi sedikit mengenai masalah menteri-menteri nih, katanya nih Pak SDA juga menyatakan bahwa ada kader-kader yang justru memang diiming-imingi posisi menteri sehingga kemudian terjadilah bergulirlah konflik ini. Anda komentarnya seperti apa nih? Pertama, diiming-imingi menteri itu dalam politik wajar, ya, dalam situasi seperti ini. Tapi tetap bahwa persoalan ini itu adalah persoalan status Pak Surya Dharma Ali. Itu yang mendominasi, makanya kami tidak berpikir siapa yang ini kita ke sana. Internal ini kita benerin dulu. Kalau tidak gimana kita punya tiang-tiang kini roboh semua, kita melihat di luar terus. Tapi kalau menurut Anda wajar, artinya ketika misalnya ada menteri dari P3 itu artinya sudah berkoalisi dengan Jokowi dong ya? Nah, kalau misalnya kita tetap di Koalisi Merah Putih, ada kader kemudian kader itu dipercaya oleh pihak lain. Bayangin Mas, kalau kita bergembira sekali, bayangin orang itu dipercaya. Dan artinya mereka dianggap punya substansi. Ya kan? Menarik menteri ini kan ada dua pihak ya. Pertama prerogatif presiden. Dia bisa menarik siapapun untuk jadi menteri. Betul. Dan sejauh orang itu setuju gitu loh. Dan sejauh partainya setuju kalau tidak harus. Katakanlah misalnya ya Pak Fadlizon nih ditarik oleh Pak Jokowi jadi Menteri Pertanian. Sejauh Pak Fadlizon itu setuju, dia mau. Cuman mungkin kan enggak. Pertama nanti kan akan dimarahin. Yang kedua dibilang kutu loncat juga. Oke, kita nanti akan loncat ke segmen berikutnya setelah jeda yang satu ini.